Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Gameson. Ini diawali dengan, Pak Pendeta, pertanyaan terakhir saya malam ini. Ini udah kayak ketiga dari Sudah banyak pertanyaan. Iya, sudah banyak dia bertanya, makanya dia bilang terakhir katanya. Menurut seorang teman yang tidak seiman, teman dari Gameson ini, setelah orang mati, sebelum kebangkitan yang pertama kali, nanti pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, yang baik akan masuk ke dalam Firdaus, semacam surga sementara, dan yang jahat akan masuk ke dalam sebuah alam, semacam neraka sementara, seperti yang ada di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31 tentang Lazarus dan orang kaya. Bagaimana pendapat Terima pendeta? kasih. Silakan. Terima kasih banyak untuk pertanyaan ini. Pertanyaan sangat baik sekali. Alkitab adalah satu kesatuan diilhamkan oleh Roh Kudus kepada berbagai penulis dari latar belakang. Dan karena Alkitab diilhamkan oleh Roh Kudus, maka Alkitab tidak pernah mengajarkan dua ajaran yang bertentangan satu sama lain. Apa yang diajarkan oleh Alkitab semuanya harmoni dan serasi. Kalau ada hal-hal yang nampaknya bertentangan dengan bahagian Alkitab lainnya, maka adalah dibutuhkan Roh Kudus untuk menuntun kita untuk memahami akan bahagian yang dalam tanda kutip nampaknya bertentangan dengan bahagian yang lain. Kenapa saya katakan demikian? Karena Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31 yang ditanyakan oleh nama YouTube Game Zone ini, bukan mengajarkan kepada kita tentang doktrin atau ajaran tentang keadaan orang mati atau bagaimana orang mati selanjutnya, apa yang akan terjadi dan selanjutnya. Saya mau baca dulu, ada banyak ayat Alkitab, Mazmur 146, kemudian ada dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 5, ayat 9, ayat 10, dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang mengatakan bahwa orang mati tidak tahu apa-apa, mereka tidak hidup, mereka mati, mereka tidak bisa memuji Tuhan, pengetahuan kasih mereka tidak ada, mereka tidak bisa memuji Tuhan, betul-betul tidak tahu apa-apa. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18, mengajarkan kepada kita bahwa orang yang mati dalam Kristus itu nanti akan dibangkitkan pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pada waktu Tuhan Yesus datang, mereka dibangkitkan, lalu kemudian kita yang masih hidup akan diubahkan. Lalu kalau kita baca dengan seksama ayat itu, saya baca saja ayat itu, ada kata yang sangat penting di dalam ayat itu, 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-17, sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal, perhatikan, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi semua orang yang mati dalam Kristus sekarang ini, tidak ada yang naik duluan. Semua naik sama-sama. Nanti pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tetapi tetap kita selalu bertanya, kalau begitu apa yang dimaksudkan dalam Lukas pasal yang ke-16 ini? Ini penting sekali. Kita penting memahami akan ayat ini. Kita buka Lukas yang pasal yang ke-16, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Ini yang pertama-tama adalah sebuah perumpamaan yang dimulai dengan perkataan, ada seorang kaya. Kenapa ini adalah perumpamaan? Bandingkan dengan ayat sebelumnya, di dalam pasal yang ke-16 juga, dalam pasal yang ke-16, dalam ayat yang sebelumnya, ayat yang pertama berkata, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya. Jadi itu ada beberapa perumpamaan tentang orang kaya. Ada dalam pasal 16 ayat 1 sampai ayat 9, dan ini adalah perumpamaan juga dalam pasal yang ke-16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Bagaimana caranya kita menafsirkan perumpamaan? Biasanya
makna dari satu perumpamaan itu ada pada bahagian akhirnya. Ya, ada pada bahagian akhirnya makna dari satu perumpamaan. Jalan cerita yang detail, yang rinci dari satu perumpamaan adalah untuk menolong kita memahami apa sebenarnya makna perumpamaan itu yang akan muncul biasanya di akhir dari setiap perumpamaan tersebut. Contohnya perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Katanya dia sedang mengadakan perjalanan turun dari Yerusalem ke Yeriko. Lalu kemudian kita tidak bisa mengartikan, oh jalan artinya apa. Dia naik keledai, oh keledai artinya apa. Lalu kemudian dia dibawa ke penginapan. Penginapan artinya apa. Dan selanjutnya minyak artinya apa. Semua artinya apa. Tidak. Perhatikan bahagian akhirnya. Itu sangat penting. Saya kasih ilustrasi yang lain tentang bagaimana memahami perumpamaan. Sebelum Lukas pasal yang ke-16, dalam Lukas pasal yang ke-15, perhatikan Lukas pasal yang ke-15, ada 3 perumpamaan di sana mengenai domba yang hilang, domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Semua maknanya ada di bagian yang terakhir, yaitu ayat 7, demikian juga akan ada sukacita di sorga, satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Itu di bagian akhir. Tentang dirham yang hilang juga di bagian akhir dikatakan, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Tentang anak yang hilang juga diberikan pada bagian yang terakhir, yang mengatakan kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup, ia telah hilang dan didapati kembali. Sekarang bagaimana dengan perumpamaan dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 ini? Kita baca jalan ceritanya, ini sebenarnya panjang sih ya. Pada waktu saya kebetulan sedang melayani sebagai seorang dosen di IAS Filipina, ada satu mahasiswa yang menulis disertasi. Disertasinya kurang lebih 300 halaman hanya membahas Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31. Orang itu yang tulis, bukan saya. Jadi memang kita mau terangkan ada banyak yang bisa dijelaskan, tetapi kita hanya mau kasih prinsip dalam menafsirkan sebuah perumpamaan. Makna dari perumpamaan ini ada di dalam ayat yang ke-30 dan ayat yang kita baca saja mulai dari ayat yang ke-27. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, maksudnya menyuruh Lazarus. Tolong bilang Lazarus dong ke rumah ayahku, karena aku nggak bisa lagi, kan aku udah mati, aku nggak bisa lagi nih. Tolong dong, suruh Lazarus pergi ke rumah ayahku. Kenapa? Sebab masih ada 5 orang saudaraku. Jangan mereka mengalami nasib seperti aku. Dalam perumpamaan ini, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jadi Abraham tidak mengizinkan Lazarus dalam cerita perumpamaan ini untuk pergi ke rumah orang kaya itu. Ada 5 orang, dikasih tahu, lu hati-hati loh, saudara lu loh udah mati, sekarang nggak ke surga, udah masuk neraka, lo hati-hati. Bukan begitu, ya. Abraham katakan, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Tetapi jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati, jadi ternyata Lazarus mati. Di sini, bukan hidup. Dia katakan, kalau ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, pasti mereka bertobat. Jadi belakangan kita tahu ternyata bukan hidup. Itu orang mati semua, termasuk Lazarus mati, bukan hidup. Lalu ayat yang ke-31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi,
mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi solusi bagi orang mati bukan begitu mati langsung masuk ke sorga, karena yang dikatakan di sini kan pergi ke pangkuan Abraham. Sedangkan Abraham aja sudah mati. Berapa usia Abraham waktu mati kata Alkitab? 175 tahun usianya waktu dia mati. Lalu ada catatan Alkitab di dalam Kejadian 25 bahwa pada waktu Abraham mati, Ishak dan Ismail, mereka tidak musuhan, mereka datang, mereka sama-sama menguburkan Abraham yang sudah mati itu. Mereka datang menguburkan. Ishak dan Ismail datang menguburkan Abraham. Jadi cerita ini mengatakan bahwa kesempatan untuk bertobat hanyalah ada pada saat seorang itu hidup. Kalau orang itu sudah mati, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Dan biarlah orang-orang yang masih hidup baca itu Alkitab. Karena itulah kesaksian tentang kebenaran dalam Alkitab. Kalau sudah mati, sudah terlambat. Yang mati dalam Tuhan akan selamat waktu Yesus datang. Yang mati tidak di dalam Tuhan tidak akan selamat. Tapi mengapa Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan dengan menggunakan orang-orang yang sudah mati seakan-akan masih bisa berbicara? Ini yang disebut dengan menggunakan gaya bahasa personifikasi, di mana objek yang mati atau objek yang bukan manusia diumpamakan seakan-akan objek itu bisa melakukan sesuatu sebagai manusia. Contohnya orang mengatakan bulan dan bintang bersaksi. Mana bisa mereka bersaksi? Orang mereka bulan dan bintang. Tapi itu kan contoh yang sekarang ini. Bagaimana dengan contoh di dalam Alkitab? Coba kita buka gaya bahasa personifikasi dalam Alkitab, dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-9. Kita buka Alkitab kita dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-9, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15. Setelah itu dikabarkan kepada Yotam, ceritanya kita nggak usah baca ya, latar belakangnya hanya perumpamaannya. Pergilah ia ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya, lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Ayat 8. Sekali peristiwa, pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Wih, pohon-pohon lagi ngumpul, mau ada rapat katanya. Lalu kemudian jadi kata mereka kepada pohon zaitun, zaitun, kalau kita mau buat dalam bahasa sehari-hari, jadilah raja atas kami. Maka jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara. Dan selanjutnya, dan pohon-pohon diumpamakan seperti manusia. Ini bukan satu hal yang tidak lazim, ini lazim. Ada banyak gaya bahasa di dalam Alkitab. Tidak heran Yesus juga bisa menggunakan sebuah gaya bahasa di mana orang yang sudah mati diumpamakan bisa berkata-kata, padahal dalam ayat ini mereka tetap mati. Itu kita ketahui di Lukas pasal yang 16 ayat 30-31. Bahkan pelajarannya adalah kesempatan untuk bertobat adalah pada waktu kita masih hidup. Itulah dia ajarannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta. Kita Jam berapa ini boleh tahu? Oh, kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi, Pendeta. Oke. Ya, kita masih punya waktu setelah.